Mushoku Tensei, katanya sih isekai terbaik. Well, menurut gua belum tentu. Tapi satu hal yang pengen gua apresiasi, ini adalah anime dengan adaptasi adventure medieval fantasy game diterapkan ke anime. Maksudnya gimana tuh, No? Bagaimana mereka di episode waktu mau nyelamatin si Zenith, petualangan mereka di dungeon itu sangat-sangat seperti kayak kita main game dan bisa diadaptasi ke anime dengan sangat luar biasa. Berasa kayak kita main dan kita dapat juga story-nya. Kok bisa begitu? Mushoku Tensei ini udah season berapa ya? Lupa gue, saking banyak kepotongnya. Kayaknya baru season 2 ya, tapi core something. Gue udah review animenya di season sebelumnya. Thumbnailnya yang ini, kalian cari aja di channel gue. Dan yang sangat-sangat gue ngagungkan dari Mushoku Tensei adalah bukan cuman world building, tapi bagaimana gaming system bekerja pada animenya. Oke, jadi kalian mesti pahami dulu, dan mungkin kalian juga udah mulai sadar gitu, banyak banget game-game tema medieval fantasy itu berantemnya itu anime banget, bukan game banget. Kayak gimana contoh? Tiba-tiba lu nyerang Z, terus mukul-mukul gantian. Ini nih, magic ini. Jadi kayak ganti-gantian, terus ditangkis sama bosnya, baru deh karakter utamanya bisa nusuk atau apa gitu loh. Atau karakter utamanya tiba-tiba punya skill baru, dan dari skill itu, karakter utamanya akhirnya bisa ngalahin bosnya. Jadi lebih ke story based instead of gaming based. Dan itulah kenapa makanya gue gak terlalu menyukai fantasi-fantasi medieval RPG game yang jadi anime, karena mendingan gue mainin gamenya daripada nonton animenya. Tapi lain di Mushoku Tensei, dari season awal gue udah bilang bagaimana mereka itu kroyokan. Bagaimana kita kalau main di game-game juga kroyokan. Bukan cuma ganti-gantian. Oke, aku maju. Pedangku tidak bisa. Baiklah, fireball ludes. Wah, baru bisa kena fireball gitu, kayak what? Mana ada lu di game? Kecuali turn based ya gitu loh. Kecuali turn based gitu. Kalau lu ngomong Baldur, kalau lu ngomong Persona gitu kan, baru lah gue ngerti lah gitu. Tapi ya tetap aja, ini lu udah anime, masa masih turn based? Serangnya ganti-gantian, gitu loh. Dan buat kita-kita yang main MMORPG pasti merasa terganggu gitu. Nggak gini gitu loh. Dan akhirnya di episode dungeon atau labirin teleportasi ini di Mushoku Tensei di akhir-akhir season ini nih, gue bener-bener seru banget dan gue bener-bener nikmatin banget. Dan ini berasa kayak gue main Warnet banget. Game MMORPG yang menurut gue masih mengental karena paling lama gue mainin adalah World Warcraft, dan gue tahu gitu bagaimana nggak semua game itu bisa bertahan selama World Warcraft. Jadi battle sistemnya dan bagaimana raid sistemnya, dungeon sistemnya itu yang masih mengental gue di situ. Mungkin ada yang baru, tapi gue rasa nggak akan jauh-jauh dari bagaimana World Warcraft sampai sekarang masih implementasikan sistem gamenya di berbagai macam dungeon. Pertama adalah bagaimana ketika teman-teman itu masuk ke dungeon dan lu nggak bisa pakai semua spell lu, dikasih tahu kan sama si Talhan gitu kan. Baca Talhando apa sih, lupa ya. Pakai Talhan itu kayak jangan pakai api, nanti meledak gitu kan. Dan jangan pakai tanah, nanti struktur tanahnya bikin dungeon ini collapse. Itu gua kayak wow, keren. Jadi lu ada limitasi. Dan kalau di game kan juga kadang di beberapa dungeon itu kayak ada semacam sistem yang bilang lu nggak boleh pakai ini, lu nggak boleh pakai itu. Atau ketika lu ngotot pakai itu, something happen. Itu gue suka banget. Itu kayak ada semacam filter level tersendiri gitu yang membuat jadi kayak wah, dungeon ini tuh nggak bisa main-main, dan memberikan story yang rich bahwa ini dungeon yang hard banget. Jadi lu nggak bisa asal brutal brabo. Terus lu lihat bagaimana mereka, ya walaupun secara story dibantuin Rudy ya, pakai cheat code buku Wikipedia-nya gimana cara dungeon teleportnya ngarah kemana. Tapi at least ini adalah sesuatu yang terjadi gitu. Kalau misalnya kalian main game-game yang teleport gitu, yang kayak lu nggak tahu diteleportin kemana, jadi seakan lu mesti ngebuat peta di kepala lu. Tadi kalau gue kesini, kalau gue kesini ke situ, kalau kesini ke situ. Jadi kita nggak bisa terus-terusan asal-asalan gitu. Bisa jadi kita mundur ke belakang, bisa jadi nanti nggak bisa pindah level dan lain-lain. Itu bener-bener kayak di game, dan itu seru banget gitu ngeliatin kesusahan mereka dan kefrustasian mereka. Itu kayak pas gue main game, mungkin juga lu ngerasain gitu, kayak anjir frustasi banget kita di level-level teleport yang kayak gini gitu loh, kayak dibentalin kemana sih. Itu yang paling gue inget waktu main Pokemon Ruby Sapphire kalau nggak salah. Ruby Sapphire nggak ya? Iya kayaknya deh. Itu bete banget man, yang ada masuk ke markas Team Rocket yang teleport. Ini gue di mana? Ini pas udah ngambil dan segala macam gitu. Itu buat gue bener-bener kerasa kayak imersifnya, kayak wah gila, emang se-annoying ini gitu loh. Level-level teleport dungeon labirin ini tuh emang nyebelin gitu, pengen lu piting gitu developernya. Lalu dan juga bagaimana mereka itu ada kayak mode istirahatnya dulu gitu. Walaupun itu digunakan untuk plot story, itu juga masuk akal gitu. Nggak kayak orang yang imba yang selalu regennya full gitu, regen mananya nggak perlu istirahat gitu. Ini istirahat dulu, mana gua habis gitu, kayak ih gila, ini kayak kita main game gitu. Kayak beneran kita juga kalau misalnya tar lu ini regroup dulu nih gitu, isi mana dulu gitu kan, makan dulu, udah penuh full baru jalan lagi. Ih seru banget cuy. Dan akhirnya masuklah Fangs of the Black Wolf yang baru ya. Well enggak juga sih, intinya Fangs of the Black Wolf sementara
cara yang dibuat sama si Paul ya untuk nyelamatin Zenith. Akhirnya masuk ke dungeon boss terakhir nih, yaitu si Hydra. Gue suka banget ketika waktu pertama kali mereka datang, mereka have no clue about it. Mereka cuma bisa berbagi informasi dari yang mereka tahu. Dan pada saat mereka menghajar itu, mereka baru tahu gitu, oh kayak gini, oh kayak gitu loh. Ini bener-bener kayak kalau lu main game-game MMORPG gitu, ada boss baru, ada dungeon baru, lu bener-bener clueless. Lu bener-bener mesti cobain dulu, lu mesti bahkan kalau ya di game kayak mati dulu lah. Tapi kan di sini kan ini yang gue suka nih dari Mushoku Tensei, mati ya mati gitu, nggak kayak anime sebelah Dungeon Meshi yang sampai sekarang gue masih orang-orang bilang nonton lagi no, gue nggak suka gitu matinya nggak permanen kayak ya walaupun nanti gue tahu ya beberapa kali Mushoku Tensei ada yang nggak mati permanen again, tapi ya setidaknya kematian bikin jadi sesuatu lah gitu loh. Oke lah, di Mushoku Tensei mereka nggak mati, tapi mereka ngelihat bahwa ini adalah pertama kali mereka encounter sesuatu, mereka nggak tahu skill setnya, mereka nggak tahu pattern boss move kayak gimana, sehingga mereka panik. Dan yang cara mereka lakuin adalah di situ gue suka banget, akhirnya juga kelihatan gunanya Geese di situ adalah untuk gimana caranya ini escape dulu. Itu seru banget. Jadi itu kayak gamer-gamer juga gitu, kayak anjir gak bisa dah regroup dulu yuk gitu. Itu kayak momen-momen MMORPG banget cuy. Terus kayak akhirnya regroup dulu, ngobrol dulu, sharing informasi dan lain-lain, dan akhirnya mereka mantep. Dan disinilah akhirnya kita masuk ke battle sebenarnya, yaitu di mana Rudeus akhirnya dapat cheat code ya. Mereka tahu kalau akhirnya dibakar gitu. Nah, dengan kunci gimana caranya mereka nggak regen harus bakar palanya, mereka harus punya posisi di mana tanker itu jadi support dan DPS itu jadi frontline. Nah, di sini banyak orang-orang tuh sebel gitu. Gue liat di biasalah Facebook gitu bilang, mana ada mage di depan gitu kan ngalahin bos. Lu main game apaan anjir? Mage juga bisa depan. Maksud game lu game jadul yang mage harus di belakang terus. Di World of Warcraft gitu bahkan ada beberapa class yang emang skillnya itu penting emang untuk ngeblok sesuatu atau ngunci sesuatu. Itu ya bisa paling depan. Oh iya, bahkan yang sebelum encounter terakhir gitu yang dimana semua orang mesti berlindung dulu dan ngumpul di Rudeus untuk bikin semacam shield air untuk ngelawan apinya di Hydra ini. Bisa aja men, gue gak ngerti lu game apaan lu gitu loh. Udah game ketinggalan zaman lu. Dan di situ strategi party itu bagus banget, yang dimana kita tahu Rudeus akan selalu berdampingan sama Paul, karena Paul akan jadi top DPS-nya, yang dimana nanti akan bikin semacam stagger atau stun, yang dimana pada saat itu terjadi Rudeus harus fireball cepat-cepat. Nah ini juga masuk akal kenapa Rudeus itu harus selalu berada di sebelah Paul, karena nge-cash. Jadi seperti yang kalian tahu, mage-mage itu kelemahannya adalah nge-cash kalau di berbagai macam game gitu loh. Nah dia kalau nge-cash itu harus buru-buru dan harus dekat. Kalau nggak nanti bisa miss atau nanti bisa keburu regen dan lain-lain, karena projectile mage itu kalau di game-game itu pasti lama, nggak cepet. Jadi buat gue masuk akal banget gimana formasinya Paul sama Rudeus itu jadi top DPS-nya dan harus struggle untuk ngelawan pala satuan. Gimana sih, lu kan harusnya tanker. Nah ini yang lu nggak lihat gitu loh, bahwa di sini si Elenice itu nge-town atau nge-agro pala-pala yang lainnya biar fokus ke Elenice sebagai elf tanker mereka untuk nge-tank damage yang akan terjadi, sedangkan Paul sama Rudeus ngegacorin palanya satu-satuan gitu yang kelepas dari tanknya si Elenice. Dan beberapa kali kita juga lihat si Elenice itu berusaha untuk nge-town berbagai macam pala yang nggak fokus ke agronya si Elenice. Terus banyak yang bilang gitu, bang, kok jadi mage ada healer segala macam. Ya gue paham, ini juga yang sesuatu yang agak kurang oke di. Tapi gue ngerti lah, ada beberapa game yang lu bisa campur-campur gitu. Kalau lu klasik MMORPG kan kayak ya lu mage gitu, nggak akan bisa nge-heal gitu. Di Mushoku Tensei sepertinya logiknya Magician itu juga bisa punya skill magic gitu, tapi ya mungkin nggak maksimal atau nggak yang paling powerful. Beberapa game juga sekarang kan udah terlalu dinamis lah sama job-joban dan gini-gini, tapi ada yang lu kuasain, ada yang enggak gitu. Rudeus pun mage juga, swordman juga. Di sini kita lihat bahwa si Roxy itu jadi priestnya, jadi magenya, jadi caster healernya di sini. Dan orang-orang kayak bingung kenapa nggak Roxy juga fireballin. Ada kesempatan dia fireballin, tapi main job dia adalah nge-heal. Dan orang bilang gitu, kenapa si Talhandanya malah di Roxy? Bro, dia kunci healing party. Dia harus dilindungin sama either yang paling tebel lainnya gitu, biar jangan sampai kecolongan gitu. Makanya dia keren banget di situ tuh. Kita lihat si Talhand itu tuh bukannya asik nge-town atau nge-agro juga kayak Elenice, melainkan malah di belakang nge-tank si Roxy. Takut-takut ada serangan-serangan dari pinggir yang bakal ngeganggu caster healer tim party. Itu adalah formasi yang luar biasa. The rest is just plot for the anime. Sampai akhirnya kita dapat ya adegan-adegan sedih dan serunya dan lain-lainnya. Tapi buat gue pas battle itu gue kayak, ih seru banget anjir, ini gue langsung kayak gatel. Ih pengen main MMORPG lagi cuy gitu loh. Pengen party-party lagi sama temen-temen gue. Seru gimana kita ngordir mage mesti gimana, healer mesti gimana, tanker mesti gimana, DPS gimana. Itu menyenangkan gitu. Bahkan dari nonton ini tuh gue jadi kangen sama masa lalu gue di warnet
warnet menghabiskan waktu seminggu. Ya, lu pada main warnet sehari, 2 hari atau cuma berapa jam kan? Gue bisa seminggu di warnet untuk nge-farm, untuk grinding, untuk kita nge-dungeon, kita nge-raid dan lain-lain. Ih anjir, gue kangen banget men. Jadi gue bener-bener punya hati gitu. Gue pas nonton Mushoku Tensei pas adegan itu gue bener-bener kayak anjir nostalgia banget gitu. Bahkan maaf ya, mungkin fans Mushoku gak suka gitu. Gue kayak gak peduli sama Paul ya. Tapi gue lebih seneng, akhirnya men, my childhood gitu loh. Kerasa ada animenya yang bisa bener-bener merepresentasikan bagaimana dulu gue main game di masa-masa warnet, game-game MMORPG. Mungkin ada kok anime ini lo aja gak nonton. Iya maaf kalau ada gitu. Tapi menurut gue ya, dari yang udah gue tonton, Mushoku Tensei paling jelas, paling tidak berusaha main safe dengan bikin semuanya nyerang ganti-gantian aja, atau cuman nge-spam skill ditembak satu kali gitu. Nggak yang keroyokan gitu, nggak yang gimana sih ya. Kalau main MMORPG kan gitu, zerak terus gitu loh, skill lo aktif gitu. Ada terus terjadi gitu loh sebuah aktivitas gitu. Ada larinya, ada ngindarinya, ada mundurnya gitu. Kalau di anime-anime yang gue tonton itu kayak serang, tidak kena, terus dia udah nggak mau nyerang lagi. Udah nggak mau nyerang lagi. Tunggu cari akal, gimana ya gitu. Sedangkan di sini ya, walaupun gagal serang terus, cari kelemahannya, gimana caranya tetap bisa dan lain-lainnya. Itulah MMORPG gitu. Makanya aneh gue sekarang kalau udah ngelihat anime nggak bisa se-Mushoku Tensei untuk bikin battle-nya gitu, nggak sesuai sama game fantasi gitu ya, kayak kecewo. Makanya menurut gue yang juara di Mushoku Tensei mungkin beda dengan kalian ya. Kalian kan banyak lebih mengagung-agungkan story-nya lah, apanya. Bagus, gue gak bilang story-nya jelek. Bagus story-nya gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya banyak waifu ya, mimpi basah autor ya. Lu pada kan demen gara-gara si Rudeus ngumpulin Pokemon ya. Kalau gue enggak ya, gue lihat bagaimana Rudeus berantem bersama partinya itu yang nomor 1 itu keren banget sih. Semoga dipertahankan sih. Terima kasih Kadokawa nih ya. Lu bikin anime seneng gitu. Happy gue. Nggak kayak My Hero. Animenya apaan? Star and Strip doang yang bagus. Gue nggak bilang gue yang pertama atau gue yang paling mengapresiasi world building dan battle systemnya. Gue yakin banyak banget wibu di luar sana yang juga udah mengapresiasi ini, bagaimana fight scene. Mungkin mereka cuma bilang fight scene-nya bagus. Kalau gue bukan fight scene, tapi battle systemnya juga merepresentasikan MMORPG-nya itu juga luar biasa. Tapi mungkin nggak banyak yang menceritakan detail bagaimana partian sistem di sini, class system, job system di berantem ini tuh luar biasa menyenangkan sekali untuk kita para gamer-gamer jadul MMORPG. Jadi itu ya jawaban buat teman-teman di Facebook yang bilang, "Mage kok di depan?" Ya lu main game apaan? Gue tanya, udah banyak main game MMORPG belum? Apa MMORPG lu cuman coping mechanism PC lu nggak kuat jadi main MMORPG klasik mulu gitu? Jangan nangis, jangan ngambek, upgrade PC lah jawabannya. Dan ya gue nggak peduli sama episode berikutnya. Gue belum nonton, tapi gue yakin pasti episode berikutnya adalah bagaimana kalian akan melihat Roxy dan Rudeus. Ya nggak kaget, udah kebaca. Gak terlalu peduli. Gue pengen balik ke battle ini lagi. Seru banget. Akhirnya ditunggu-tunggu gitu loh. Ini kan dari kemarin nggak jelek, slice of life-nya nggak jelek. Gimana keseruannya? Gue juga merasakan keseruannya. Gue juga suka tersentuh ngeliat bagaimana Rudy yang selalu berhasil mendapatkan kesempatan kedua dan merefleksikannya ke kehidupannya di masa lalu. Itu menyenangkan. Tapi top tier yang membuat gue seneng sama anime ini adalah akhirnya battle system MMORPG. Bagaimana kita dulu main kayak gimana gitu. Nggak ganti-gantian nyerang. Nggak sekali perang, nggak mempan gitu. Keroyokan, brutal, serang terus, heal terus, cast terus, tank terus, dan lain-lainnya. Terima kasih Kadokawa dan teman-teman lainnya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian masih protes kenapa Mage dan DPS di depan? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, itulah dia Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nebering pamit undur diri, dan untuk kita semua, Kiko, enak tahu.